Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. And half chances, what a piece! Well, what did I say? Don't call me the Oracle. Tak seperti ranking 129 dunia, pelatih Bahrain akui kelebihan timnas Indonesia. Misil Girls bangga debut bersama Garuda. Dosa-dosa wasit laga timnas Indonesia kontra Bahrain. Jadwal keberangkatan skuad Garuda ke Cina. Like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tak seperti ranking 129 dunia, pelatih Bahrain akui kelebihan timnas Indonesia. Laga sengit baru saja tersaji antara timnas Indonesia kontra Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski berstatus tim tamu, skuad Garuda pantang menyerah menunjukkan perjuangan yang luar biasa. Pada laga kali ini timnas Indonesia datang dengan mental yang mengangkat usai menahan imbang Arab Saudi serta Australia di dua laga sebelumnya. Sementara itu, Bahrain sempat pilu lantaran dibantai Jepang dengan skor 5-0. Sintayong sendiri langsung menurunkan skuad terbaiknya melawan Bahrain. Bahkan Misil Girls mendapatkan kepercayaan di sektor belakang skuad Garuda. Sementara itu, Bahrain juga diperkuat oleh dua pemain naturalisasi, yakni Vincent Emmanuel dan Moses ATD. Keduanya sama-sama pemain keturunan Nigeria dengan status kewarganegaraan ganda. Seperti yang sudah diprediksi, jual beli serangan pun terjadi di Stadion Nasional Bahrain Rifa. Bahkan pelatih Bahrain, Dragan Talajic, dibuat heran lantaran timnas Indonesia bermain layaknya bukan seperti tim peringkat 129 dunia. Pelatih asal Kroasia itu memuji skuad Garuda yang memiliki pertahanan yang solid, transisi dan serangan balik. Hal itulah yang mengubah jalannya laga pada kali ini. Sementara itu bagi Sintayong sendiri tak memusingkan hasil laga yang baru saja terjadi. Menurutnya itulah perjuangan skuad Garuda yang telah berprogres sejauh ini. Kini pelatih asal Korea Selatan itu pun langsung mengingatkan Jesus dan kawan-kawan untuk fokus menghadapi Cina. Misil Girls bangga debut bersama timnas Indonesia. Lawan Bahrain menjadi laga bersejarah bagi Misil Girls yang akhirnya memilih membela timnas Indonesia. Bagaimana tidak, Hilger sebelumnya sempat dikabarkan menolak hingga menunggu panggilan timnas Belanda. Namun laga yang baru saja terjadi menjadi saksi bahwa Misil Girls benar-benar berhati merah putih. Aksi-aksi Hilgers yang lugas di lini belakang membuktikan bahwa dirinya memiliki kualitas dan pengalaman Eropa yang sangat dibutuhkan oleh tim. Bersama Itzes, Hilgers mampu membuat pertahanan skuad Garuda terasa aman. Namun terlepas dari hasil laga, Hilgers mengungkapkan bahwa orang tuanya sudah pasti bangga dirinya bisa membela timnas Indonesia. Saya melihat orang tua saya bangga, bahkan lebih dari bangga. Mereka sangat antusias melihat kami melawan Bahrain. Ucap Hilgers dikutip dari laman PSSI. Tak hanya sekedar ingin membanggakan orang tuanya yang lahir di Indonesia, Hilgers juga bertekad membawa tim merah putih ke Piala Dunia. Hal itu diakui untuk menjadi kado bagi supporter Garuda yang selalu mendukung perjuangan tim dimanapun berada. Kini menarik untuk menanti aksi Misil Girls di laga selanjutnya. Satu hal yang pasti, laga melawan Bahrain telah menjadi saksi bersejarah debut Misil Girls bersama tim merah putih. Dosa-dosa wasit laga timnas Indonesia kontra Bahrain.
Pertandingan Timnas Indonesia kontra Bahrain menyisakan fakta menarik tersendiri bagi wasit Ahmed Alkaf. Terbukti keputusan wasit asal Timur Tengah ini kerap mengundang pertanyaan bagi pecinta sepak bola tanah air. Bahkan sejak sebelum pertandingan, karena berasal dari negara Timur Tengah, ditakutkan Ahmed Alkaf berat sebelah dan mendukung Bahrain, sehingga merugikan Timnas Indonesia. Pasalnya wasit berusia 41 tahun ini punya rekam jejak kontroversial karena menjadi pengganti lapangan. Ambil saja contoh Ahmed Alkaf yang tampak ringan tangan memberikan kartu di pertandingan. Sepanjang karirnya menjadi pengganti lapangan, total sudah ada 343 kartu kuning dan 10 kartu merah yang keluar dari kantongnya dari 114 pertandingan. Tak hanya itu, pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf juga pernah menjadi sasaran marah pendukung dari Singapura karena memberikan penalti kontroversial untuk Malaysia. Saat itu kedudukannya tengah 1-1 dan Singapura selangkah lagi untuk lolos ke semifinal. Namun berkat penalti kontroversial itu, Malaysia yang berbalik unggul dan lolos ke semifinal Piala AFF 2014. Sedangkan Ahmed Alkaf menjadi sasaran supporter Singapura yang melemparkan botol ke wasit Oman itu. Menariknya, Ahmed Alkaf juga pernah dilaporkan oleh AOC pada 2020 lalu oleh klub Iran, yakni Esteghlal Tehran, karena kepemimpinannya di pertandingan melawan Pakhtakor. Untuk itu, kontroversial yang terjadi pada laga kali ini menarik untuk diulas bagaimana sanksi jika dilaporkan kepada AOC. Jadwal keberangkatan skuad Garuda ke Cina. Timnas Indonesia langsung terbang ke Cina usai laga kontra Bahrain. Sebagaimana diketahui, laga kontra Bahrain berlangsung pada pukul 19.30 waktu setempat atau pukul 23.30 waktu Indonesia Barat di Indonesia. Dengan perbedaan waktu antara kedua negara mencapai 4 jam. Usai laga, para pemain pun akan segera menuju Bandara Internasional Bahrain Al Muharraq setelah mengambil barang-barang pribadi mereka di hotel. Menurut Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji, Timnas Indonesia dijadwalkan terbang ke Cina pada hari Jumat 11 Oktober 2024 pada pukul 01.00 waktu Bahrain. Pasalnya pertandingan melawan Bahrain diperkirakan selesai pada pukul 21.30 waktu setempat. Ditambah sesi jumpa pers pelatih sehingga kemungkinan Timnas Indonesia akan meninggalkan stadion sekitar pukul 22.00 waktu setempat. Sebagai informasi, untuk perjalanan kali ini, Timnas Indonesia tidak menggunakan pesawat komersial, tapi menyewa pesawat agar waktu terbang lebih singkat dan pemain dapat beristirahat dengan lebih baik. Perjalanan dari Bahrain ke Cina sendiri akan memakan waktu sekitar 12 jam. Dengan penyewaan pesawat ini, para pemain diharapkan dapat lebih tenang dan juga nyaman. Menariknya, utusan PSSI sempat mendatangi Qingdao pada beberapa waktu lalu, yakni untuk memberikan laporan kepada Timnas Indonesia mengenai kondisi di sana. Dengan begitu, skuad Garuda tidak akan kesulitan lagi beradaptasi di Qingdao, Cina. Setelah tiba di Cina, Timnas Indonesia pun memiliki waktu untuk beristirahat sebelum bertanding melawan Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Cina versus Timnas Indonesia sendiri akan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa 15 Oktober 2024. Untuk itu, mari terus dukung perjuangan skuad Garuda pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.